Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yaitu Ethena atau dengan tickernya yaitu ENA sesuai dengan yang banyak kalian request melalui kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan di sini sebelum saya lanjut buat bahas Ethena ini secara lebih detail, buat teman-teman yang mungkin ngikutin video-video saya atau mungkin nonton buat video analisa pembahasan Ethena saya yang sebelumnya, yang pada saat itu saya barengin dengan pembahasan seputar kondisi terkait makroekonomi kalau nggak salah. Dan di sini kalian bisa lihat ya bahwasannya Ethena ini ternyata pada saat itu saya buatin buat target berdasarkan Fibonacci-nya untuk target koreksinya, dan ternyata kalian bisa lihat ini di-hit dengan cukup proper ya atau dengan cukup baik, yang mana di sini kalau coba saya perlebar untuk Fibonacci-nya, bahkan di sini saya belum ganti, belum hapus teman-teman untuk Fibonacci, garis Fibonacci atau area Fibonacci-nya. Dan di sini kalian bisa lihat dia hit tepat di area 2,618-nya yang merupakan area golden ratio-nya dan juga beririsan dengan area demand zone-nya, dan ternyata setelah hit dia rebound dengan cukup signifikan teman-teman. So congratulations mungkin buat teman-teman yang pada saat itu mungkin take profit dulu dari Ethena atau mungkin melakukan suatu action tertentu di market neutral atau di market derivatif. Congratulations buat kalian yang mungkin mendapatkan keuntungan dari movement atau pergerakan Ethena tersebut. Dan tentu apapun itu, terlepas dari saya benar atau salah, tentu disclaimer dulu ya bahwasannya video ini juga sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. So di video kali ini juga saya akan coba buat bahas lebih detail seputar price action dari Ethena. Kira-kira based on POV saya ini bakal kemana teman-teman, apakah Ethena ini masih bullish atau masih bisa naik lagi atau justru akan koreksi lebih jauh. Di video kali ini kita akan bahas lengkap, tapi tentu buat teman-teman yang mungkin pengen lebih dalam nih atau pengen lebih tahu seputar Ethena itu apa, kemudian ini tuh project tentang apa dan lain-lain, kalian boleh banget buat mampir ke video pembahasan Ethena saya yang cukup awal, di mana di situ saya coba breakdown atau jabarin Ethena ini tuh project apa sebenarnya. Dan after that teman-teman boleh banget buat balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan as always seperti biasa kita akan coba dulu lihat dari market cap atau kapitalisasi pasarnya. Nah, lebih kurang di sini. Jadi kalau teman-teman coba pantau ya, based on CMC atau coinmarketcap.com, Ethena per video ini saya record ada di posisi ke-59 berdasarkan kapitalisasi pasarnya, dan ini tepat satu posisi di atas Fed ya buat Ethena ini. Teman-teman bisa cek langsung melalui CMC atau coinmarketcap.com, dan tentu ini data ini saya ambil per video ini saya record ya. Jadi bisa aja di kemudian hari ini berubah. Dan kalau kita coba lihat dari segi OI atau open interest-nya, buat Ethena sebenarnya dalam 24 jam terakhir ini ada penurunan open interest lebih kurang sebesar minus 6,38%. Dan by chart teman-teman, memang ya kalian bisa lihat Ethena ini koreksinya cukup signifikan ya, yang mana sebenarnya teman-teman kita harus mengunjungi kembali nih area demand atau demand zone yang mana sebelumnya sempat menahan pergerakan harga Ethena, yang mana pada saat itu saya gunakan Fibonacci seperti yang kalian lihat tadi, di mana dia hit di golden ratio-nya and then ada rebound, tapi sayang banget harus dibanting kembali ke bawah teman-teman. Dan ini cuman memberikan kita konfirmasi ya, dia seperti membentuk another lower high teman-teman, dan ada potensi ya memang dia akan coba nih untuk testing kembali di demand areanya atau coba cari liquidity lagi di demand areanya. So di sini ada beberapa probability yang mungkin bisa saya jabarkan seputar Ethena ini. Namun tentu disclaimer dulu, ini sama sekali bukan ajakan jual beli ya teman-teman. Jadi kalian juga harus analisa mandiri juga atau sesuai nih profil resiko dan risk to reward ratio kalian ketika hendak bertransaksi di aset tertentu. Dan di sini kalian bisa lihat salah satu hal utama atau concern utama saya yang mungkin terjadi sama Ethena ini adalah jika nih teman-teman uncertainty di market crypto semakin besar, mengingat ya kalian bisa lihat ya bahkan Bitcoin-nya juga ini kalian bisa lihat dalam beberapa hari terakhir sedang terkena tekanan jual, dan kemudian untuk total tiganya juga nggak berada dalam kondisi yang bagus nih teman-teman. So jika uncertainty di pasar crypto terus berlanjut, let's say misalkan Donald Trump juga kembali mengumumkan adanya tarif-tarif dagang semakin panas teman-teman, maka hal tersebut ada potensi ya membuat berbagai altcoin atau banyak altcoin termasuk Ethena ini mungkin bisa koreksi ke level harga yang lebih rendah teman-teman. Dan mungkin salah satu area yang bisa kalian tinjau adalah untuk koreksi Ethena adalah lebih kurang di area sini teman-teman. Yang mana ya kalian bisa notice ya, ini area di mana ada area demand ya atau demand zone, di mana ini sempat menahan pergerakan Ethena ini beberapa kali, dan mungkin ada potensi jika memang Ethena harus breakdown dari demand area ini atau area support yang ada di sini teman-teman, maka ada potensi pergerakannya justru akan menjadi lebih kurang kayak gini teman-teman. Yang mana dia akan create another lower low dan lower high, dan mungkin aja akan coba testing ke demand zone yang ada di bawah sini. Seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya nih, kalian bisa lihat lebih kurang kayak gini.
Dan itu untuk bearish case-nya atau bearish skenario-nya buat Ethena. Sementara untuk bullish case-nya buat Ethena mungkin beberapa teman-teman ada yang nanya nih, buat target Ethena itu di bulan nanti berapa, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya teman-teman, actually Ethena ini merupakan project yang sebenarnya lumayan menarik. Jadi nanti akan coba saya paparkan beberapa data juga seputar Ethena. Dan, eee, kalau kita lihat ya, mungkin anggap nih Ethena di bulan nanti mungkin bisa hit di supply area ini aja, sebenarnya by percentage itu lumayan banget loh teman-teman. Let's say di harga sekarang ke supply area ini mungkin bisa seratusan teman-teman, atau 2x teman-teman, seratusan persen, dan itu sebenarnya lumayan banget. Tapi masalahnya kan belum tentu nih Ethena itu sanggup sampai ke harga itu, mengingat memang ya kalian bisa lihat nih liquidity sekarang sepertinya lagi nggak ke altcoin teman-teman. Tapi kita nggak tahu, we never know di bulan nanti akan seperti apa, tapi mungkin yang bisa kita antisipasi pertama-tama nih adalah pergerakan koreksi dari Ethena ini dulu teman-teman. Yang mana tadi saya katakan ada potensi ya, dia jika memang breakdown dari demand area ini, ada potensi buat dia untuk testing lagi ke demand area atau demand zone yang ada di kisaran harga ini teman-teman, seperti yang kalian bisa lihat. Dan ini juga deket ya dengan, psychological support-nya yang itu di area 0,25. Jadi ini deket-deket situlah teman-teman, itu ada di, area psikologi buat psikologi support-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau area tersebut, tapi sekali lagi ini saya bisa salah. Jadi mungkin aja nih nanti Ethena ternyata yang terjadi skenarionya adalah, lebih kurang kayak gini teman-teman. Jadi nah mungkin aja dia ternyata ketika testing di demand area ini dia ada pullback lagi teman-teman, dia dapat reaction yang positif dan mengonfirmasi bahwasannya demand zone ini itu adalah area support yang cukup kuat dan menarik atau attract banyak banget buyers untuk beli di kisaran area demand area ini, sehingga ternyata dia bisa create nih another higher high ketika dia testing di demand area ini. Itu juga memungkinkan teman-teman, dan itu jadi indikasi yang sangat positif ya jika itu terjadi, dan mungkin aja Ethena bisa memberikan kita konfirmasi seperti breakout dari area supply di sini. Mungkin itu akan menjadi salah satu angin segar atau, udara segar lah ya buat para holder Ethena. So yang harus kita lakukan bukan, mengira-ngira teman-teman, tapi kita harus, antisipasi berbagai kemungkinan atau pergerakan yang mungkin terjadi, di mana konfirmasinya adalah demand area ini, yang which is kalau misalkan kita lihat Ethena ini bisa breakdown dari demand area ini, mungkin aja dia bisa menuju atau cari liquidity lagi ke demand zone selanjutnya. Atau sebaliknya kalau ternyata ada reaction yang positif dari demand area ini, mungkin itu juga bisa jadi salah satu bahan pertimbangan buat teman-teman ketika hendak melakukan akumulasi di Ethena, teman-teman. Dan buat, target Ethena ya, di bulan mendatang mungkin saya nggak muluk-muluk teman-teman, jika memang nanti ada opportunity yang mungkin menarik, terkait Ethena. Buat saya pribadi kalau misalkan nanti saya pun let's say saya juga akumulasi nih teman-teman, tapi tentu ini sekali lagi bukan ajakan jual beli sama sekali. Mungkin ya, target Ethena jika dia memang bisa hit nih di supply area ini aja mungkin, itu udah bagus banget buat saya pribadi teman-teman. Karena mungkin kalau misalkan saya akumulasi pun, pasti saya akumulasi di area-area yang, menarik buat saya, dan mungkin itu di area-area yang cukup di bawah atau di demand-demand areanya yang di-create nih oleh Ethena ini, lebih kurang kayak gitu. Dan kalau mungkin ternyata Ethena ini bisa breakout atau menembus dari area resistance atau supply area yang di sini, maka itu akan menjadi angin-angin yang sangat segar buat Ethena karena blue sky ahead ya, mungkin aja dia bisa testing ke area supply atau resistance yang ada di atas ini. Tapi, mungkin kejauhan teman-teman kalau kita ngomong sampai resistance atau supply area di atas ini, mungkin untuk sampai sana kita paling nggak lihat dulu deh buat supply area ini bisa ditembus oleh Ethena. Lebih kurang kayak gitu buat price action seputar Ethena, dan kita akan coba move dulu nih ke data-data penting seputar Ethena. Let's say kita masuk ke DeFi lama kayak biasa teman-teman. Jadi kalau dari DeFi lama sebenarnya yang menarik, meskipun harga dari Ethena ini turun, sebenarnya TVL atau total value lock-nya ini masih segini-segini aja teman-teman. Yang mana memang terakhir kali saya, bahas Ethena ini memang sempat ada di $6 billion, tapi sekarang turun sedikit jadi $5,77 billion ya buat TVL-nya. Tapi tentu untuk project DeFi ini termasuk yang cukup besar teman-teman buat Ethena ini sendiri. Dan kalau kita coba lihat dari token terminal, nah, di sini ada beberapa metrik yang bisa kalian lihat dari token terminal ini, di mana kalau kalian lihat ya, di sini active user, kemudian fees, kemudian revenue ini memang melakukan atau terjadi penurunan yang cukup drastis dari Ethena ini. Tapi yang menarik, kalian bisa lihat nih token holdernya ternyata meningkat teman-teman. Jadi ada, asymmetrical lah ya, atau ada grafik atau tren yang terbalik dari, active user, fees, revenue, dan juga dengan token holder ya teman-teman. Yang mana token holder ini naik, tapi 3 metrik lainnya ini yang di sini itu mengalami penurunan buat Ethena ini. Dan kalau kita coba lihat nih dari, mindshare-nya ya, kita pindah ke mindshare. Nah, di sini kita bisa notice bahwasannya DeFi ini memang masih kalah saing nih dari segi persen share-nya dengan AI dan lain-lain. Tapi buat teman-teman yang mungkin punya conviction di narasi DeFi,
let's say teman-teman ini, punya asumsi atau punya analisa bahwasannya narasi DeFi ini bisa take off nih di kuartal-kuartal mendatang di tahun ini. Mungkin Ethena ini salah satu koin DeFi yang juga kalian wajib banget atau mungkin kalian paling enggak masuk nih ke list pantauan kalian. Karena memang Ethena ini, juga salah satu big cap yang mana kalau kalian tahu WLFI yang mana itu, salah satu ownership-nya adalah Donald John Trump, itu juga mengoleksi ya dari Ethena ini sendiri. Dan kalau kita coba lihat buat Ethena ya nggak main-main ya. Di sini kalau kita coba lihat nih Ethena dan kalian bisa lihat nih backers-nya juga ini nggak main-main, ini banyak banget VC yang, back atau berinvestasi sama Ethena ini seperti Dragonfly Capital, Backtower Capital, kemudian ada juga Wintermute juga, ini Binance Labs, kemudian, Polychain Capital dan lain-lain dan juga bahkan ada juga nih yang minus teman-teman ketika berinvestasi di Ethena ini. Dan itu beberapa yang bisa kalian lihat ya, bahkan di sini ada Pantera juga, OKX dan lain-lain ya, kalian bisa, lihat sendiri buat visi-visi atau venture capital yang berinvestasi di Ethena ini. Dan kalau kita coba lihat dari segi vesting, jadi di sini sekedar informasi buat teman-teman, buat Ethena ini, melakukan yang namanya linear unlock atau, unlock secara linear lah ya. Ini saya udah pernah jelasin di beberapa video sebelumnya, jadi kalian juga boleh nonton. Singkatnya dia di sini kalau kita lihat dari datanya, ini dia akan unlock di setiap tanggal 2 dan tanggal 5 di setiap bulan ya teman-teman. Jadi di bulan April mendatang dia akan unlock di tanggal 2 dan tanggal 5. Di bulan Mei mendatang juga dia akan unlock di tanggal 2 dan tanggal 5. Dan, untuk di tanggal 2-nya dia selalu unlock lebih kurang 1,78% dari market cap-nya. Jadi lebih kurang, segitu yang di-unlock atau sekitar 0,63% dari total supply-nya, teman-teman. Jadi ini juga di setiap tanggal 2 rata-rata kayak gitu buat unlock-nya. Namun di tanggal 5-nya dia akan unlock sekitar 1,15 dari total supply-nya. Begitu juga di tanggal 5 di bulan Mei-nya ya. Kalian juga bisa lihat ini juga sama, teman-teman, buat nominal atau jumlah unlock-nya. Jadi lebih kurang buat kayak gitu untuk vesting atau token unlock dari Ethena ini dan kalian juga bisa lihat ya ini unlock-nya tuh ditujukan buat, apa-apa aja. Dan kalau kita coba lihat dari analytics, nah di sini kita udah sampai di bagian analytics-nya, maka kita bisa lihat nih bahwa di bulan Januari, Februari dan juga Maret return-nya Ethena ini cukup buruk teman-teman, yang mana menyebabkan di kuartal 1 dari Q1 di tahun ini 2025, ini Ethena mengalami pelemahan atau penurunan yang mana return-nya minus negatif 59,4% atau ya negatif 59,4% lah ya buat return-nya. Dan tentu itu bukan performa yang baik buat, Ethena di Q1 pertamanya nih. Karena kemarin tuh dia ada baru di Q2 di tahun 2024 dan ternyata di Q1 2025-nya dia tidak menunjukkan performa yang positif. Tapi kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana, let's see, terutama jika memang altcoin season itu happening dan ada bull run nanti mungkin kita akan coba lihat nih Ethena ini bisa sampai ke mana. Dan tadi untuk targetnya dan beberapa potensinya juga saya udah coba deliver di pembahasan seputar price action tadi. Jadi lebih kurang kayak gitu seputar analisa saya seputar Ethena. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin tertentu, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya atau kalian juga bisa nih buat request melalui link tree yang tertera di bio account TikTok atau Instagram saya atau link yang tertera di kolom description di channel YouTube saya juga ada. Yang mana di situ kalian bisa masuk ke link traktir untuk request analisa koin sekaligus bisa juga buat sekaligus support saya nih, teman-teman. Dan oke, lebih kurang kayak gitu seputar pembahasan Ethena. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.